Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya lihat pagi ini wajah-wajah saudara yang luar biasa yang bersuka cita. Amin. Pagi ini di pertengahan tahun kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan pagi hari ini, mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Mari siapkan hati kita. Mari siapkan pikiran kita, telinga kita, jiwa kita biarlah memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami bersatu Tuhan di tempat ini. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkau adalah satu-satunya Allah kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri Tuhan. Kami mau sujud datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuliakan namamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat yang terkasih, kita naikkan doa kita. Kita buka suara, kita puji Dia. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Haleluya Yesus. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dari dulu sekarang sampai selamanya Engkau Tuhan, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Katakan, hanya ya Yesus, Allah di hidupku.
goyahkan, kau tetap. Kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom, take this is seriously. Kayak kurang kompak nih. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom, take this is seriously. Take Jesus seriously. Saya jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih lagi. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya bertepuk tangan bersuka cita. Serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dan saya mohon Bapak Andri untuk menolong dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami boleh terangkat kepada-Mu Tuhan, dan boleh kami terus Tuhan menjadi penyembah pemuji Engkau Tuhan setiap waktu ya Bapa. Dan kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan ya Bapa. Mari Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang berikannya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Jerih payah kami Tuhan Engkau berkati Tuhan, dan semuanya Tuhan hidup kami Engkau berkati ya Bapa. Dan bila apa yang kami persembahkan saat ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kelayanan di tempat ini Tuhan, berkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun menteri Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mungkin harus saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Untuk rangkaian ibadah minggu ini, ibadah Eva akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk ibadah lembah pujian setiap hari Jumat dilaksanakan jam 5 sampai dengan jam 7 malam bertempat di gereja. Ada juga ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Itu aja Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengatur waktu untuk setiap anak-anak kita, setiap pemuda remaja Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti rangkaian ibadah ini. Terima kasih dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala. Biarlah pagi ini kita boleh diingatkan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kita juga akan menyiapkan hati kita untuk hari ini mengikuti perjamuan kudus. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, setiap dosa kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah bukan kutuk yang kami terima Tuhan, tapi berkat yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang terkasih, kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya kata-kata kita, bukan hanya kita hafal lirik kita, tetapi ini dari hati kita. Dengan segenap hati kita pujikan ini. Haleluya Tuhan. Biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, ku
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita mau berdoa, Saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu begitu besar. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan setiap rencana-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami boleh beribadah secara online, tapi kami tetap merasakan hadir-Mu, kami tetap merasakan tuntunan-Mu dalam setiap ibadah kami. Itu sebabnya pujian yang kami sudah persembahkan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus bekerja meneguhkan setiap kebenaran firman ini bagi kami. Karena sesungguhnya Engkau yang tahu keberadaan hati kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema hadapi ketidakpastian bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu saya ajak saudara buka kitab Mazmur pasal yang ke-13. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara simak baik-baik, saya akan bacakan. Bunyinya demikian. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat 6. Judul perikopnya berbunyi doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang ada pada saat ini dapat kita katakan ini adalah satu situasi yang tidak menentu. Saudara, pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan akan berakhir. Walaupun saya membaca, saya mendengar berita, ada beberapa ahli saudara yang coba menduga, coba memprediksi kira-kira kapan akan berakhir situasi yang seperti ini. Ada yang berkata saudara tahun 2023, ada yang bilang begitu. Ada juga yang berkata kemungkinan masih 5 tahun lagi. Bahkan saudara, saya juga membaca saudara dibilang kemungkinan ini tidak akan berakhir. Artinya kita suka atau tidak suka akan hidup terus berdampingan dengan virus corona. Sama seperti virus-virus yang lain, seperti virus influenza, kan masih ada saat ini. Tapi kita tetap bisa hidup normal berdampingan. Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu situasi ini sampai kapan. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin selamanya akan tetap seperti ini? Kita tidak tahu. Saudara-saudara,
kita berada sepertinya dalam satu keadaan ketidakpastian. Nah, biasanya saudara, ketika kita ada di dalam keadaan yang serba tidak pasti ini membuat banyak orang mulai tidak nyaman hidupnya. Mereka mulai merasa terancam, saudara. Mereka mulai merasa jiwanya tidak tenang, membuat mereka menjadi takut, membuat mereka menjadi khawatir, membuat mereka juga menjadi sedih, mungkin berduka cita, dan mungkin macam-macam perasaan saudara bisa muncul. Dan kita dengar hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya melihat, saya mengamati, ternyata situasi yang seperti sedang kita alami ini, itu pernah dialami oleh pemazmur, pernah dialami oleh Daud, saudara. Walaupun wujudnya berbeda. Kita menghadapi virus COVID-19, Daud pada saat itu bukan menghadapi COVID-19, saudara. Dia menghadapi pergumulannya, dia menghadapi persoalannya tersendiri. Nah, itu sebabnya, saudara. Karena dua situasi ini saya melihat hampir sama, artinya sama-sama menghadapi satu ketidakpastian. Saya mau ajak saudara untuk kita belajar bagaimana Daud di dalam firman Allah ini akan mengajar kita bagaimana kita menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini. Nah, saudara, paling tidak ada 3 hal yang akan coba kita pelajari. Mari kita perhatikan kembali Mazmur 13 ini. Kita fokus pertama kepada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, di dalam 3 ayat ini, khususnya ayat 2 dan ayat 3, kita melihat saudara ada satu ungkapan yang menggambarkan betapa seriusnya, betapa beratnya masalah yang sedang dihadapi. Saudara, sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Dia bilang, kenapa Tuhan lupa aku terus menerus? Sampai kapan Tuhan, dia bilang, kau sembunyikan wajahku? Saudara, ini satu ungkapan perasaan, satu ungkapan hati saudara yang benar-benar sedang berada dalam situasi yang berat, saudara. Tidak ada kepastian sampai kapan situasi itu. Saudara-saudara, tampaknya persoalan yang dihadapi oleh pemazmur memang begitu berat, sehingga saudara membuat dia penuh dengan ketakutan, membuat dia penuh saudara dengan kekhawatiran. Namun kalau saudara kita perhatikan ayat ini, kita akan melihat ada 2 hal saudara yang kemungkinan penyebab penderitaannya itu. Ya. Jadi begini saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, kita akan lihat saudara ada 2 kemungkinan kenapa dia menjerit seperti itu. Kemungkinan yang pertama saudara, karena masalah yang dihadapi itu begitu berat dan itu datangnya dari musuh-musuhnya. Bisa dari Saul saudara, dari orang-orangnya Saul, atau juga orang-orang lain yang mungkin membuat dia susah, membuat dia menderita, membuat dia penuh dengan ketakutan, jiwanya seperti terancam. Bisa seperti itu saudara. Tapi ada kemungkinan yang kedua dari ayat ini juga saya melihat saudara, dia begitu susah hati, dia begitu merasa benar-benar cemas, khawatir. Kenapa? Karena saudara, ia merasa Allah meninggalkannya. Jadi dia merasa saudara Allah jauh darinya. Walaupun saudara itu mungkin hanya perasaan dia saja, bahwa sesungguhnya Allah kan tidak jauh dari dia. Tapi saudara, ada masanya memang kita merasakan sepertinya, kok kita doa Tuhan diam saja, kok kita berseru Tuhan tidak jawab apa-apa. Saudara, Daud merasakan situasi seperti itu. Nah, ini kemungkinan ini muncul, dan saya perhatikan ayat 2 dan ayat 3 lebih kepada kemungkinan yang kedua. Jadi persoalan yang dia hadapi begitu berat, persoalan yang dia hadapi saudara begitu membuat dia takut, membuat dia khawatir. Dan saudara tahu persoalannya apa? Bukan masalah musuh-musuhnya sepertinya, bukan masalah yang datang dari luar, tapi ada satu pergumulan yang dia anggap serius, yang dia anggap lebih berat, ketika dia rasa Tuhan itu jauh dari dia. Ketika dia merasa saudara dirinya ini
ini jauh dari Tuhan. Dan dia memandang itu, dia alami itu saudara sebagai satu persoalan yang serius, yang sangat berat. Bapak Ibu saudara sekalian, coba pikirkan, coba renungkan baik-baik. Banyak kali saudara orang merasa bebannya begitu berat ketika dia mengalami masalah dalam keuangan, dia mengalami masalah dalam masalah sakit penyakit, dia mengalami masalah mungkin ada pergumulan di keluarganya, ada bermacam-macam persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya sehari-hari. Dan dia berkata, aduh berat sekali, ini persoalan begitu serius, membuat aku takut, membuat aku khawatir. Tetapi saudara-saudara, saya kadangkala melihat begini, ketika orang itu jauh dari Tuhan, ketika seseorang dia merasa Tuhan jauh, ketika dia melihat sepertinya hubungannya dengan Tuhan itu terganggu, saudara, banyak orang pikir itu hal yang biasa. Mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius. Tapi saudara, mereka pikir itu sih biasa saja, ya, bukan sesuatu yang serius. Bahkan saudara, kita seringkali melihat saudara, orang abaikan, tidak peduli dengan hal itu. Tapi ketika dia menghadapi sakit, ketika dia menghadapi masalah dalam ekonominya, dia merasa begitu berat sekali saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kenyataan ini bagi saya ini sangat memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan? Ada orang ketika dia mengalami sakit penyakit, ada orang ketika dia menghadapi orang-orang yang melukai, menyakiti dia, dia merasa itu sebagai satu pergumulan yang begitu berat. Tapi ketika dia mulai jauh dari Tuhan, ketika hubungannya dengan Tuhan mulai merenggang, dia biasa saja saudara. Dia anggap itu bukan persoalan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudara, kemarin saudara hari Jumat, saya telepon seseorang saudara. Ya, saya harap orang ini sedang mendengarkan juga khotbah saya ini. Ya, saya tidak sebut namanya. Saya telepon seseorang saudara, saya tanya bagaimana kabarnya. Saya tanya saudara bagaimana keadaannya. Saudara-saudara, salah satu yang dia ungkapkan begini, Pak, dia bilang, baru tadi malam saya nangis di kamar di hadapan Tuhan. Saya bilang, nangis apa? Dia bilang, saya nangis, dia bilang, Tuhan, kapan saya bisa beribadah di gereja? Kapan saya bisa datang ke gereja dan beribadah di gereja? Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat begini loh saudara. Dengan tidak beribadahnya di gereja, ya mungkin dia kalau di rumah barangkali terganggu gitu ya, karena banyak keluarga barangkali atau banyak hal yang mengganggu dia. Dia merasa saudara kalau dia datang ke gereja, dia rasa lebih sungguh begitu kan. Jadi dia menjerit, Tuhan kapan Tuhan saya bisa datang ke gereja lagi, bisa beribadah lagi. Saudara tahu, dari ungkapan ini saya menangkap adanya sebuah masalah serius. Ada sebuah persoalan serius yang dihadapi oleh orang ini ketika dia jauh dari Tuhan. Ketika dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ketika dia tidak bisa hadir di rumah ibadah. Dia anggap ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Persoalan yang sangat serius. Coba saudara pikir. Berapa orang kira-kira dari antara kita yang punya hati seperti itu? Apakah ada di antara kita atau semua dari kita memiliki pemikiran hati yang seperti itu? Merasa ini adalah satu masalah serius ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita kehilangan kesempatan untuk beribadah, ketika kita kehilangan kesempatan untuk kita bersekutu, untuk hadir di rumah Tuhan. Saudara-saudara, maaf saya mau bilang, ada banyak orang cuek aja tuh saudara. Nggak masalah, bahkan mereka enjoy, mereka menikmati. Mereka bilang nggak apa-apa di rumah juga. Ada banyak keuntungan menurut mereka. Satu, saya bisa ikut ibadah online sambil ngopi gitu kan. Saudara, yang kedua dia bilang, saya bisa hadir dalam ibadah online itu kan nggak perlu berpakaian resmi. Santai sambil duduk sambil ngopi gitu saudara. Ya dengerin khotbah gitu. Lalu sambil apalagi lah begitu kan. Yang kedua dia bilang, saya juga nggak harus berikan persembahan. Saudara maaf nih, saya bilang terus terang saudara. Ada orang yang punya pikiran seperti ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pernah dengar begitu saudara ya. Saudara, saya harap saudara yang mungkin pernah berpikir begitu cepat bertobat gitu ya. Saudara-saudara, jadi kita lihat orang yang seperti ini,
Dia nggak peduli, dia bukan satu masalah. Bahkan dia menikmati keadaan seperti ini, dia pikir wah dia bebas saudara dari kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan ini baik-baik. Pemazmur melihat hubungannya dengan Tuhan yang terganggu dalam tanda kutip itu saudara. Dia melihat ini sebuah masalah yang sangat serius. Kalau kita baca dalam Mazmur 84 ayat 11, itu ayat yang cukup dikenal. Dia bilang begini saudara. Dia katakan, sebab dia bilang lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia bilang lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara bisa menangkap bagaimana pikiran dari pemazmur? Saudara bisa menangkap bagaimana hati dari pemazmur? Dia bilang kalaupun aku bisa 1 hari saja ada di rumah Tuhan, wah itu merupakan satu hal yang sangat berharga. Dibandingkan 1000 hari di tempat lain, dibandingkan 1000 hari mungkin di tempat-tempat yang katakan penuh dengan hura-hura pesta pora. Dia bilang aku lebih senang ada 1 hari di rumah Allah. Jadi mari saudara renungkan ini baik-baik. Saya khawatir ada banyak orang sedang sakit rohaninya akhir-akhir ini. Saya khawatir ada begitu banyak orang sedang mengalami kemerosotan rohaninya. Saudara mereka berkata biasa saja nggak ada masalah gitu. Tapi saudara, pemazmur menunjukkan bahwa masalah serius itu bukan soal sakit penyakit. Masalah serius bukan masalah ekonomi. Masalah serius bukan masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini. Tapi saudara, masalah serius dia lihat ketika dia mulai jauh dari Tuhan. Ketika dia mulai rasakan Tuhan meninggalkan dia. Ketika dia mulai merasakan Tuhan seperti berdiam diri tidak menjawab. Itu masalah bagi dia. Saya harap ini menjadi pelajaran buat kita sekalian. Yang kedua yang bisa kita lihat saudara, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan seruannya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian ini, yang dilakukan oleh pemazmur adalah dia tetap berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca, kita lihat seruannya ini, saudara-saudara, dia bilang begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, dia bilang. Supaya, dia bilang juga, musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara-saudara, seruan doa yang dinaikkan oleh pemazmur ini bukan seruan karena dia takut mati, saudara. Ini bukan seruan karena dia takut saudara mengalami celaka bagi dirinya. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, ini lebih tertuju kepada apa nanti kata orang. Orang akan ngomong apa tentang Tuhan kalau sampai aku terus seperti ini. Kalau sampai aku ini mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik untuk kita coba bandingkan doa dari Daud ini dengan doa yang pernah dinaikkan oleh Musa. Saudara bisa baca nanti dalam kitab Keluaran pasal 32. Waktu orang-orang Israel saudara berbuat dosa dengan menyembah patung lembu emas itu, Tuhan marah besar sudah. Tuhan bicara sama Musa. Tuhan bilang begini, aku akan musnahkan mereka semua. Aku akan binasakan mereka. Mereka akan kubuat mati semua. Tidak titik sampai di situ, saudara. Tapi Tuhan bilang begini, tapi aku bilang, akan membuat kamu Musa menjadi bangsa yang besar. Artinya nanti dari Musa punya keturunan-keturunan, Tuhan akan membangun kembali satu bangsa yang besar. Saudara, jadi saudara lihat nih, ini perkataan Tuhan kepada Musa. Di satu sisi dibilang Tuhan bilang aku akan bunuh mereka semua. Di sisi yang lain Tuhan bilang aku akan bangun satu bangsa yang besar melalui kamu Musa lewat keturunanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira kalau kondisi itu Tuhan bicara sama kita, wah semua boleh mati, kita akan diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Apa kira-kira jawaban kita? Saudara-saudara,
Musa dia menaikkan doa. Bagaimana Musa menaikkan doanya, saudara? Apakah dia terima? Dia bilang, oke Tuhan, laksanakan apa yang Tuhan mau. Singkirkan mereka. Mereka memang bikin saya susah. Mereka bikin saya menderita. Mereka bikin saya sakit hati. Banyak kali mereka mengecewakan. Sudah bunuh mereka saja Tuhan. Aku siap untuk Engkau jadikan sebagai bangsa yang besar. Kalau Musa berdoa seperti itu bagaimana, saudara? Saya pikir sih boleh-boleh saja, saudara ya. Karena memang Tuhan tawarkan kan sama Musa. Ya, Tuhan bunuh mereka, lalu Tuhan bangun satu bangsa yang besar lewat Musa. Tapi saudara-saudara, Musa berdoanya beda. Dia bilang begini sama Tuhan. Dia bilang, mengapakah Tuhan murka-Mu, dia bilang, bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari Mesir ini. Nanti kalau andai kata mereka itu mati semua, saudara perhatikan, Musa bilang begini, nanti orang-orang Mesir akan bilang begini, wah, dibawanya keluar umat itu ternyata untuk dibinasakan. Atau nanti orang Mesir akan berkata, dibawanya mereka keluar dari Mesir, katanya dijanjikan masuk negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi Tuhan tidak sanggup memimpin mereka, jadi sudahlah dibunuh saja mereka semua. Saudara-saudara, bahkan kalau saudara baca lebih lagi, saudara, Musa bilang begini, Tuhan, ingat janji-Mu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel atau kepada Yakub. Bahkan dia bilang, kalau boleh aku saja yang Tuhan hapus dari buku kehidupan itu, asal Engkau selamatkan bangsa ini. Bapak Ibu saudara sekalian, coba perhatikan dua doa ini. Daud dia di dalam kesesakannya dia berseru, dan Musa sekarang juga berseru kepada Tuhan. Dan masing-masing kalau kita lihat saudara, orang kan biasanya gini, ketika saya ada masalah saya berdoa, fokus doa saya itu tertuju kepada masalah saya. Ketika kita ada persoalan, saudara, fokus kita, saudara, adalah pada masalah, pada persoalan yang sedang kita hadapi. Bagaimana nih supaya Tuhan bisa menolong? Bagaimana Tuhan bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang aku hadapi ini? Saudara-saudara, tetapi kita lihat pemazmur mengajarkan kepada kita, fokus utamanya bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu Tuhan tidak perlu pembelaan kita, gitu kan? Saya mengerti saudara bahwa Tuhan tidak perlu pembelaan kita. Orang boleh ngomong apa tentang Tuhan, ngomong jelek, ngomong baik, ngomong apapun katakan tentang Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi keberadaan Tuhan. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah yang hebat, dia tetap Allah yang berkuasa. Jadi tidak akan pernah mengurangi sedikit pun juga. Tapi persoalannya saudara, lihat bagaimana hati Daud. Persoalannya lihat bagaimana hati Daud, bagaimana hati Musa ini. Ini yang Tuhan perhatikan. Ini yang Tuhan lihat saudara. Ini yang Tuhan lihat ada pada mereka. Saudara-saudara, mereka itu benar-benar memiliki hati yang menjaga benar-benar kehidupan Tuhan, kehidupan mereka agar berkenan di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar menjaga agar lewat kehidupannya ini Tuhan itu jangan sampai dipermalukan. Tuhan itu jangan sampai dibuat dilecehkan oleh orang. Saudara, bukan dengan cara mungkin kita membentuk satu lembaga, satu katakan organisasi untuk membela Tuhan. Bukan itu saudara. Tapi Tuhan lebih melihat kepada hati kita yang benar-benar tulus. Kita berpikir, kita berupaya, kita mengerjakan segala sesuatu supaya Tuhan itu jangan dipermalukan, supaya Tuhan jangan menjadi malu, supaya Tuhan jangan jadi omongan orang karena perbuatan kita. Bukan karena perbuatan Tuhannya, tapi karena perbuatan kita. Nah, jadi kita belajar nih saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saya berharap saudara, kita benar-benar berpikir, merenungkan bagaimana saya tetap menjaga langkah hidup saya supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Bagaimana saya mengatur setiap langkah hidup saya ini supaya hidup saya ini tidak mempermalukan Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan semakin ditinggikan. Itu yang perlu kita renungkan di tengah-tengah ketidakpastian ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara yang bisa kita lihat dari pemazmur ayat yang ke-6.
Saudara, ayat 6 kita lihat ini kan adalah saat dimana pemazmur selesai menaikkan doanya. Apa yang terjadi? Ayat 6 saudara berkata begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Dia bilang di sini juga, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadamu. Saudara coba lihat, ayat 6 berbeda sekali dengan ayat 2, dengan ayat 3, bahkan 4 dan 5. Kenapa bisa berbeda, saudara? Saudara-saudara, kita bisa lihat begini. Ayat 2 dan 3 menggambarkan situasi yang berat yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Ketidakpastian menguasai pikirannya. Ketidakpastian ada di depan dia. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia berteriak, dia berseru. Lalu dia datang kan sama Tuhan. Dia berdoa. Dan selesai dia berdoa, kita melihat ayat 6 terjadi sebuah perubahan. Ada sorak-sorai, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu sama saudara begini. Ayat 6 ini menggambarkan kepada kita, itu bukan keadaan di mana Tuhan sudah menjawab. Bukan, saudara. Saudara-saudara, ayat 6 yang penuh dengan nuansa sukacita bukan berarti doanya sudah dijawab. Bukan berarti masalahnya sudah selesai. Bukan berarti persoalan-persoalan yang dihadapi sudah selesai semua, diatasi semua oleh Tuhan. Wah, sekarang dia bersuka cita. Bukan itu, saudara. Kalau kita baca, kita perhatikan, itu tidak mengindikasikan seperti itu. Tapi saudara lihat, ternyata saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian ini, begitu kita selesai berdoa, saya mau katakan sama saudara, ada satu kekuatan, ada sesuatu yang begitu luar biasa, ada sesuatu yang terjadi sekalipun masalahnya tetap kita lihat, masalahnya masih ada di sekitar kita, persoalannya belum selesai. Tapi ada kekuatan untuk kita menghadapinya. Ada sukacita, ada pengharapan saudara yang nyata, yang pasti akan kita alami. Itu kekuatan doa yang luar biasa. Saudara-saudara, saya pribadi mengalami begitu. Artinya di tengah-tengah pergumulan masalah yang berat, saudara, kita pikir aduh rasanya susah banget gitu kan. Bagaimana ini jalan keluarnya? Begitu kita datang sama Tuhan, kita berlutut, kita berdoa, mungkin kita nangis teriak sama Tuhan. Begitu amin, saudara, itu masalahnya muncul tuh saudara, kelihatan masih ada belum beres. Tapi kita tetap penuh dengan sukacita, ada ketenangan. Saudara, di dalam Alkitab, 1 Samuel pasal yang pertama menceritakan seorang wanita yang bernama Hana. Kita tahu cerita itu, dia wanita yang mandul, saudara, tidak punya anak. Karena kemandulannya itu dia selalu direndahkan, dihinakan, saudara. Apalagi setelah suaminya punya istri lain. Istri yang kedua ini bisa mengandung, bisa melahirkan, dia semakin direndahkan, saudara. Wah, dia semakin dilecehkan. Itu menyakitkan luar biasa. Itu membuat dia selalu susah, membuat dia begitu menderita. Sampai satu hari, saudara, dia datang di bait Allah, dia menangis. Dia curahkan semua persoalannya. Dia hadapi kegundahannya, kegalauannya, penderitaannya, kesulitannya. Dia tumpahkan semua di hadapan Tuhan. Begitu amin. Apa yang terjadi? Apakah dia langsung bisa hamil dan dia punya anak? Apakah semua masalahnya selesai? Oh, belum tentu, saudara. Karena belum nyata kan semuanya. Tapi yang pasti Alkitab bilang begini. Wajahnya itu berubah. Ada perubahan wajahnya. Tidak murung lagi. Tidak susah lagi. Tidak nampak lagi penderitaan. Tapi ada sukacita. Nah, saudara-saudara, ini dahsyatnya doa. Ini dahsyatnya bersama dengan Tuhan. Saya percaya, sekalipun saat ini mungkin saudara kita berkata sampai kapan ini, kita tidak tahu. Sampai hari ini saudara kita tidak pernah mendapatkan kepastian. Tapi saya mau katakan sama saudara, ketika kita hadapi ketidakpastian ini bersama dengan Tuhan, saya percaya wajah kita akan tetap bersukacita. Hati kita akan tetap yakin, percaya akan Dia. Dan kalau saudara baca bagaimana perubahan yang ada pada pemazmur, dia bilang saudara dalam ayat yang ke-6,
terhadap kasih setia Allah, aku yakin, aku percaya, aku tidak akan pernah goyah. Aku sungguh yakin, saya yakin-yakinnya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan berubah. Sekalipun berat saat ini, tidak ada kepastian, tapi dia berpegang teguh, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan atas hidupnya itu ya dan amin. Lalu dibilang dia bersorak-sorai, saudara, hatinya penuh dengan sukacita. Tidak murung, tidak selalu melamun, tidak selalu berduka, bersedih hati. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia hadapi ketidakpastian ini bersama dengan Tuhan. Tidak lagi dikuasai ketakutan, tidak lagi dikuasai dengan kecemasan, tidak lagi dikuasai, saudara, dengan kekhawatiran. Dia mulai bisa memuji Tuhan, dia mulai bisa, saudara, menaikkan syukur, dan dia mulai merasakan kebaikan Allah. Keyakinan akan kebaikan Allah itu begitu menguat dalam kehidupannya. Jadi mari, saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, perlu kebersamaan dengan Tuhan. Ini yang akan membuat kita semakin teguh, yakin akan kasih setia Tuhan. Ini yang akan membuat kita tetap bersorak-sorai. Dan inilah yang akan membuat hati kita tetap memuji Dia, menaikkan pujian bagi Dia. Saya percaya ketika ketidakpastian ini kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan hadapi dengan penuh harapan, karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Baik, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus, ya. Jadi saudara, siapkan hati saudara, siapkan roti dan air anggurnya. Ya, kalau saudara kumpul dengan keluarga, mungkin para suami bisa melayaninya. Ya, saya kasih waktu untuk saudara siapkan semua itu, ya. Dan kalau sudah, mari semua kita bangkit berdiri, saudara. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus ini. Saudara ketahuilah, sekalipun perjamuan ini kita lakukan dengan cara online, saudara-saudara, Tuhan kan lihat hati kita. Ya, kalau hati kita menghormati, menghargai dengan tulus perjamuan ini, melihat ini sebagai kasih Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Saudara-saudara, perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kita. Sebab Alkitab bilang kalau kita salah, kita tidak lagi menghormati, saudara-saudara, sebaiknya saran saya jangan ikutilah saudara. Saya khawatir justru kita akan dapat kutuk nanti, bukan dapat berkat. Tapi mari saudara, itu sebabnya sekalipun saat ini kita ada di rumah, mari kita mau lakukan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau angkat dan kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kembali kami dengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun dunia hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian, tapi kami tahu di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemenangan. Itu sebabnya ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, biarlah kiranya kami semakin melekat. Kami boleh jalani hidup ini, kami boleh hadapi semua ini bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan memberikan keteguhan iman kami. Itulah yang akan membuat kami bersuka cita. Itulah yang akan membuat hati kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Kasih setiamu tidak akan berkurang bagi kami. Kasih setiamu akan tetap ada bagi kami. Dan nyata hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus yang kami lakukan ini, kami melihat inilah kasih-Mu. Kami melihat inilah bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau mati di kayu salib, merelakan jiwamu, nyawamu bagi kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan, untuk kami terima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti ini tinggi di hadapan Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh pandang kepada salib Yesus. Yesus yang begitu mengasihimu, yang telah berkorban bagimu. Dan lewat perjamuan ini kembali kita diingatkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara, roti yang kau pegang itu adalah tubuh Yesus yang telah dipecahkan bagi kita semua. Mari kita mau makan, kita percaya dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudara silakan buka air anggurnya. Perlahan-lahan saudara siapkan, saudara buka. Dan setelah itu mari kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab cawan ini adalah perjanjian darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Saudara, inilah darah Yesus. Mari kita meminum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum, saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari buka suaramu, puji Dia, berterima kasih dan sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami ada oleh karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang menerima perjamuan ini, kami diteguhkan kembali untuk kami ada masuk dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Di rumahmu mari engkau angkat tangan bersama dengan keluarga. Saya mau berdoa bagi saudara saat ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang kami angkat kepadamu. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atasmu, menyembuhkan engkau. Sakit penyakit yang kau derita saat ini dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan dengan sempurna. Kalau ada di antara umatmu yang mengangkat tangan mereka karena beban yang berat, entahkah itu dalam rumah tangga mereka, dalam perekonomian mereka, dalam pekerjaan bisnis mereka, apapun juga pergumulan mereka yang menindih hidup mereka, yang membuat mereka begitu berat. Hari ini dalam nama Yesus, turunlah kekuatan-Mu atas mereka. Mereka boleh kuat, mereka boleh cakap menanggung semuanya ini, dan mereka akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh umat-Mu ini dalam tangan-Mu. Anak-anak kami juga semua kami serahkan padamu. Mereka yang mulai masuk dalam sekolah, walaupun mereka masih online, Tuhan tolong sertai mereka. Hikmat-Mu, kebijakan, kepandaian ada atas mereka sekalian. Kami serahkan anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Pemeliharaan-Mu ada atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami, buat bangsa kami. Kami bersyukur buat pertolongan campur tangan Tuhan. Kami melihat ada proses penurunan dari orang-orang yang terkena COVID ini. Bahkan mereka yang sakit, kami juga melihat Tuhan ada begitu banyak yang sudah sembuh. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan terus kerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Nyatakan rencana dan rancangan-Mu yang indah bagi bangsa ini. Bahkan bagi kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah menyertai kami selama ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami minta sebelum kami akhirinya, kami mau membuka hati dan kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan-Mu lagi sekarang. Buka hatimu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, kita semua berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum nanti kita mengakhiri, saya ingin kasih pengumuman lebih dulu. Sudah ada satu pengumuman yang penting, yang tadi mungkin Saudara tidak sempat disampaikan oleh Ibu Yuni. Saudara, pengumumannya begini. Hari Selasa yang lalu, Saudara, saya mendapatkan surat edaran Pak Bupati, ya. Saudara, dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa Kota Kuningan ada di level 3. Kita bersyukur, saudara, ya. Jadi dari zona merah turun, saudara, jadi zona oranye, begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, saya percaya itu karena doa-doa saudara semua juga, ya. Jadi Tuhan tolong kita, saudara, ada di zona oranye sekarang, dan Tuhan akan terus campur tangan, akan terus menurun. Saudara, sehubungan dengan itu, dari pihak pemerintah daerah mengizinkan kita untuk beribadah di gereja, ya. Jadi kalau selama PPKM yang lalu diperpanjang lagi, saudara, diperpanjang lagi, saudara, kita belum diizinkan untuk beribadah di gereja bersama-sama. Tapi saudara, mulai perpanjangan yang kedua itu, yang ketiga, saudara, kita diizinkan memang dengan memperhatikan protokol kesehatannya dengan sungguh-sungguh. Lalu dibatasi, saudara, dibatasi kehadirannya 25% dari kapasitas gedung. Nah, saudara, aturan itu dikeluarkan, saudara, sampai dengan tanggal 2. Berarti sampai besok nih, saudara, hari Senin. Nah, setelah itu mungkin akan ada, saudara, surat edaran lagi. Tapi yang pasti kita sudah diizinkan untuk boleh beribadah di gereja. Nah, untuk itu, setelah hari ini, besok Senin, saudara, Selasa sampai seterusnya, kita akan adakan ibadah kembali di gereja. Kecuali ibadah Eva kita, ya. Ibadah Eva hari Rabu itu akan tetap, saudara, kita adakan secara online. Saya bersyukur akhir-akhir ini saya dengar dari saudara Petrus ada begitu penambahan jemaat yang mengikutinya. Saya bersuka cita, saudara. Lalu saudara, jadi hari Rabu tetap ibadahnya online, ibadah Eva. Lalu hari Jumat ada lembah pujian, saudara-saudara. Nah, saudara, ini kembali kita hadir di gereja, ya. Saya undang saudara hadir di gereja untuk mengikuti pujian dan penyembahan. Nah, jam berapa? Saudara-saudara, nanti jamnya akan saya umumkan, saudara, di grup GBI, ya. Yang tidak ada di grup nanti akan saya WA secara pribadi. Kenapa tidak diumumkan sekarang, saudara? Karena itu saya harus koordinasi dengan koordinatornya. Ada Ibu Gembala, ada Ibu Titi yang mengatur itu semua. Ada Bu Esther sudah yang akan mengatur. Ya, saya belum dapat informasi tapi yang pasti saya katakan itu akan diadakan di gereja. Mulainya entah nanti mulai jam 5 atau jam 6, nanti akan diinfokan kemudian. Anak-anak muda, saudara, saya juga sudah mengizinkan untuk mereka mulai ibadah. Kemarin hari Sabtu mereka sudah ibadah di gereja. Ya, jadi boleh ibadah di gereja dengan memperhatikan protokol kesehatannya dengan baik. Nah, berarti minggu depan tanggal 8, saudara, kita akan kembali beribadah sudah seperti biasa, artinya ibadahnya di gereja. Yang pagi jam 8, saudara, yang sore jam 5. Nah, tolong saya pesan sama saudara, kalau saudara merasa kurang sehat, ya jangan ke gereja dulu lah, ikut secara online saja. Tapi saudara yang sehat, mari datang. Ya, nanti begitu datang tentu akan ada protokol kesehatan yang diterapkan, ya, saudara. Saudara datang pakai masker dan sebagainya. Ya, duduk di tempat yang sudah diatur. Jadi minggu depan, saudara, kita akan ibadah di gereja jam 8 kebaktian pertama, jam 5 sore kebaktian yang kedua. Nah, untuk kebaktian anak-anak, saudara-saudara, nanti dari bidang sekolah minggu yang akan umumkan, ya, saudara, akan disampaikan nanti di grup oleh guru-guru sekolah minggu, apakah mereka akan hadir, saudara, di gereja, atau mereka akan tetap online lewat Zoom, barangkali seperti selama ini. Ya, jadi saudara tetap nantikan pengumuman itu dari guru-guru sekolah minggu. Nah, itu saja, saudara, mau saya sampaikan. Jadi siapkan hatimu, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik,
dan tetap sehat saudara, kita boleh beribadah kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.